Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Wandayani dengan NIM 0548875595. Saya berasal dari UPBJ Cikute Serang. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas 3 praktikum psikodata tentang searching. Oke, baik, langsung kita mulai saja video praktikum kali ini. Kita buka dulu soalnya. Di sini kita diminta untuk buat program DFS dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8. Kita lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Nah, dalam bahasa Java. Oke, sekarang kita bikin algoritma DFS. Jadi DFS ini itu um, deep first search atau pencarian mendalam. Pertama, sesuai modul kita bikin dulu import ini Java ya. Nah, di sini import Java Atil ini itu untuk memanggil alat-alat atau package Java untuk mengelola data. Jadi alat-alatnya ini kita panggil dulu kayak linked list, array, atau yang lainnya. Itu namanya import Java. Kita panggil dulu package Java-nya. Setelah itu kita buat kelasnya. Oke. Jadi di sini kita buat kelas graph untuk memulai kelas baru di Java dengan nama graph. Terus private integer v ini maksudnya kita nyimpen jumlah simpul atau vertex dalam sebuah graf di variabel v, integer v. Jadi kita bikin dulu nih private. Jadi khusus untuk kelas graf aja. Jadi nggak untuk kelas lainnya. Terus private linked list integer adjacency ini maksudnya itu dia dasar angka yang bersifat fleksibel dan juga dia bisa nambah atau hapus. Di sini juga dia tempat untuk nyimpen daftar dari adsensi. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita bikin graf integer. Nah, oke, selanjutnya kita buat graf integer v. Ini tuh fungsi awal yang dipanggil saat bikin objek dari graf. Nah, di sini juga ada fungsi v sama dengan v kecil. Maksudnya apa? Jadi di sini tuh maksudnya simpan angkanya v. Nanti angka ini v kecil itu angkanya di integer v gede ini, v gede jumlah simpul. Jadi ini jumlah simpul disimpan ke variabel v besar. Nah, setelah itu ada adjoin sama dengan new linked list v. Jadi maksudnya itu kita bikin array kosong di V di jumlah simpul ini. Jadi kita bikin dulu sebuah array kosong tanpa ada isinya terlebih dahulu, wadahnya dulu nih. Setelah itu kita lakukan perulangan for. Di sini itu maksudnya perulangan untuk ngisi angka di array kosong. Setiap array diisi dengan linked list baru. Dengan adjacency kalau 5 simpul dengan adjacency kalau dia 5 simpul ya sampai 5 sampai 8 gitu. Jadi berulang gitu ini perulangannya untuk jadi di sini itu wadahnya kita buat wadahnya dulu setelah itu kita isi dengan perulangan for dari 0 sampai seterusnya gitu. Lanjut. Oke, lanjut kita bikin sebuah fungsi void add edge. Jadi fungsi void add edge ini itu untuk digunakan untuk menambahkan sebuah tepi edge di antara dua simpul. Simpulnya itu integer v dan w di adjacency v dan ditambahkan w. Jadi dia itu untuk nambahin edge gitu loh, angka atau variabel di tengah-tengahnya gitu. Terus lanjut kita bikin void dps atil ya.
Oke, lanjut. Saya bakal jelaskan di sini ada void DFS atil. Di sini tuh cara kerja dari algoritma DFS-nya ya, teman-teman. Jadi kita ketikkan void DFS atil dengan integer v boolean visited. Nah, di sini itu maksudnya metode menerima simpul v dan array visited yang melacak simpul mana aja nih yang udah dikunjungin. Terus kalau dia bernilai true, berarti dia sudah dikunjungin. Kalau dia bernilai false, dia belum dikunjungin. Terus sistem outprint ini tuh untuk mencetak hasil kunjungan atau hasil urutan penelusuran gitu. Terus seterusnya kita ada iterator, integer i sama dengan adjacency p list iterator. Di sini kita mendapatkan iterator untuk daftar simpul-simpul yang berdekatan. Jadi kita lihat dulu simpul-simpul yang berdekatan untuk dikunjungi. Nah, seterusnya kita pakai perulangan loop while. While di sini itu I has next, ini tuh maksudnya itu memulai loop untuk memeriksa semua tetangga dari simpul V. Jadi, while I has next ini itu untuk memeriksa nih, simpul tetangga ini udah dikunjungin atau belum. Kalau belum kita kunjungin. Terus integer n sama dengan i next, ini tuh maksudnya itu kita setelah kita kunjungin tetangga itu, kita kunjungin lagi tetangga-tetangga berikutnya sampai habis gitu. Terus if visited and ini itu maksudnya masih ada lagi nggak sih yang belum dikunjungin? Kalau masih ada yang belum dikunjungin, ya udah kita kunjungin lagi gitu. Terus DFS until and visited ini maksudnya itu cek lagi kalau ada yang belum dikunjungin, kita panggil lagi fungsi DFS until-nya ini untuk mencari lebih dalam, namanya juga DFS. Dia cek sedalam mungkin ke cabang yang baru. Selanjutnya, oke lanjut. Di sini kita akan menjelaskan tentang kenapa ada void DFS lagi. Karena di sini itu metode ini, fungsi ini, untuk memastikan bahwa setiap kali kita ingin memulai pencarian dari node atau simpul baru, status kunjungan itu harus selalu diatur ulang dan dibuat baru dan semua nilai ini harus bernilai false karena eh, status kunjungan harus unik setiap proses pencarian baru. Jadi dia itu harus unik gitu loh teman-teman. Dan kita pakai fungsi ini lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan node-nya ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita buat main method atau main tetap utama di Java-nya ini. Kita buat, di soal kan disuruhnya ada 8, jadi kita buat grafnya ada 8 ya. Nah, di sini kan V, W kan. Nah, tuh, di sini tengah-tengahnya itu ada edge-nya. Nah, di sini kita buat alur path-nya ya, alur jalannya. Kita buat misalnya dari 0 menuju 1, 0 menuju 2, 1 menuju 0, dan seterusnya sampai 8 path. Nah, di sini kita tulis sistem outprintln dfs vertex awal 0 A1. Jadi di dfs ini itu untuk memberikan atau memberitahu kalau awalnya itu dimulai dari 0. Ini 0. Oke, selanjutnya kita jalankan kodenya. Ini hasilnya, terus saya jadi ini hasilnya DFS vertex awal 0, 1, 2, 0, A1. Jadi di sini 0 untuk A1, 1 untuk A2, 3, 5, 7, 2, 4, 6, sampai A8 gitu teman-teman. Oke, lanjut kita praktik BFS. Oke, lanjut kita praktikum BFS. Jadi kalau di BFS ini beda dengan DFS. Kalau di DFS itu kan kita mencari lebih dalam lagi. Kalau di BFS kita cari per level. Jadi level root, level 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi
cari per baris level. Kalau di DFS dia pencarian lebih dalam, dalam, dalam lagi, habis itu lanjut lagi ke bagian ini. Jadi beda sama BFS. Oke, tapi di sini semuanya sama ya codingannya dari import Java Util, import Java IO dan seterusnya kita pakai sama kelas graph, private, ini semua sama, tapi yang membedakan di sini di void DPS Util. Kita ubah dulu ya codingannya, oke. Saya percepat. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi kan sudah kita buat nih codingannya. Jadi di sini saya bakal jelaskan. Di sini ada fungsi BFS. Tadinya kan DFS saya ubah jadi BFS integer S. Di sini bulan visited sama dengan new bulan V. Di sini sama-sama kayak DFS, dia itu untuk melacak simpul mana nih yang udah diproses. Terus linked list integer kue-kue sama dengan new ini maksudnya dia membuat objek linked list yang akan digunakan sebagai kue-kue atau antrian. Nah, di sini visited true artinya si S ini udah dikunjungi. Kalau dia belum dikunjungi, dia bernilai false. Terus create ads ini masuk simpul ke antrian untuk mulai penelusuran. Ini nih codingannya. Terus lanjut, kita pakai perulangan while kotak dari si BFS ini. Gimana dia bekerja dengan cara menghapus antrian yang sudah lama. Nah, di sini misalnya while kue-kue. Loop akan terus berjalan selama antrian kue-kue ini nggak kosong. Jadi selama kue-kuenya ini atau antriannya nggak kosong, dia bakal terus jalan. Terus kalau dia udah kosong, udah nggak ada lagi antrian, dia bakal berhenti atau selesai proses. BFS-nya udah selesai gitu. Terus di sini ada kue-kue, poll. Di sini itu untuk mengambil dan menghapus simpul yang paling lama menetap gitu, yang paling lama berada di antrian. Jadi kalau dia udah lama ya kita hapus, ganti baru, udah lama hapus gitu. Terus ini sistem outprint itu untuk cetak si kue-kuenya atau si S-nya. Terus iterator sama-sama kayak di FS, dia untuk mengambil si S dari adjacency, this iterator. Nah, di sini terus while I has next ini untuk sama-sama kayak di FS, dia memulai loop untuk memeriksa semua tetangga di simpulnya. Kita cari dulu, terus integer n sama dengan index ini, kita ambil tetangga berikutnya. Terus if masih ada nggak sih yang tersisa, terus visited sama dengan true dan kue add n. Nah, di sini kita coba dengan public static void main string arts dengan graph g. Tadi sama-sama kayak tadi di FS, biar nggak makan waktu. Di sini dengan grafnya 8 sesuai dengan soal tadi. Nah, terus kita ubah jadi BFS vertex awalnya 0, A1 sama dengan GFS S-nya atau yang awalnya ini, BFS awalnya dengan nilai 0. Coba kita jalankan kodenya. Nanti kodenya juga sama-sama kayak tadi, cuma berubah doang. Sama-sama kayak tadi, eh, A10, A21, A32, A34, 5, 6, 7, dan seterusnya gitu, teman-teman. Oke, sampai di situ saja praktikum kali ini. Kalau ada kurang pengertian atau ada salah pengertian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.